bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baik ini, yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami telah menerima curahan kasih-Mu yang luar biasa, yang Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, sehingga setiap firman yang Engkau berikan menjadikan berkat, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan mungkin teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah kasih menjadi dingin. Kita akan baca dalam Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Bukan hanya perilakunya, tapi kata-katanya juga sangat menyakiti. Judes seperti orang yang tidak pernah dididik bagaimana caranya berhubungan dengan orang lain. Semua orang harus fokus ke dia. Sementara itu, dia selalu mengabaikan orang lain. Bukan hanya sekali atau dua kali mungkin kita dibuatnya sakit hati, tapi sudah terlalu sering. Nah, perlukah kita melawan orang-orang yang seperti ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Firman Tuhan berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Sehingga orang hidup hanya peduli dengan dirinya sendiri, mengabaikan orang lain, tidak peduli orang lain sakit hati atau marah, hanya fokus pada diri sendiri. Ya, inilah keadaan dunia di mana kita bertempat tinggal, di mana kasih terhadap orang lain sudah dingin, mudah menyakiti dan mudah tersakiti. Jika kita hanya fokus pada diri kita sendiri, maka pasti kita juga akan mudah tersakiti. Meskipun sudah berusaha sekeras mungkin untuk tidak menyakiti orang lain siapapun mereka, tetap saja akan ada orang-orang yang menyakiti kita. Dan jika kita sudah merasa terlalu sering disakiti, maka kasih kita pun juga akan menjadi dingin, sama seperti mereka. Ketika Yesus diolok, dihina, dan disiksa, dia juga merasakan sakit, bukan hanya hatinya, tapi juga tubuhnya. Tetapi dia bisa bertahan sampai akhir, karena dia tidak fokus pada rasa sakitnya, tapi dia fokus kepada orang-orang yang ditebusnya, yaitu saya dan saudara. Kasih di dalam dirinya tidak menjadi dingin, bahkan semakin hebat siksaan, semakin besar kasihnya. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana cara kita menjaga supaya kasih yang ada dalam diri kita tidak menjadi dingin? Yang pertama, merasakan kasih Tuhan setiap hari. Yesus Tuhan kita sudah berkorban untuk menebus dosa kita, dan bukan hanya itu saja yang Tuhan lakukan untuk kita. Setiap hari, setiap waktu, Dia menyertai dan memberkati kita. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan. Ketika kita susah, Tuhan memberikan penghiburan. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan. Saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan juga ada memberikan pertolongan kepada kita. Setiap hari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Rasakan kasih Tuhan setiap hari itu, setiap waktu, setiap saat. Dengan demikian, ketika ada orang yang tidak mengasihi kita, atau orang yang menyakiti kita, orang yang judes kata-katanya, kasar, tidak akan mempengaruhi hati kita, tidak akan mempengaruhi kasih yang ada di dalam diri kita. Karena kita fokus merasakan kasih Tuhan yang luar biasa yang selalu diberikan kepada kita. Rasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan yang sudah memberikan pengampunan atas segala dosa dan kedurhakaan kita. Jikalau Tuhan sudah mengasihi dan mengampuni kita, maka
Marilah kita belajar dan berusaha mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti. Orang yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan, kasihnya tidak akan mudah terpengaruh oleh situasi, kondisi, atau orang lain. Sekalipun orang tidak mengasihi kita, kita tetap mengasihi mereka, dan kasih kita tidak akan menjadi dingin. Yang kedua, tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Salah satu penyebab kedurhakaan adalah orang hanya fokus pada dirinya sendiri, tidak mempedulikan keadaan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan situasi dan kondisi yang ada, bahkan tidak peduli dengan orang tua, orang-orang yang sudah mendidik dan mengajar kita, tidak peduli dengan didikan, ajaran dari guru-guru kita. Maunya hanya dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kasih terhadap sesama sudah tidak ada lagi. Dan biasanya hal yang seperti ini itu akan menular ke orang-orang yang ada di sekitarnya, karena mereka ingin membalas perbuatan tersebut. Saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri saja, tapi juga harus mengutamakan kepentingan orang lain. Kita harus memiliki kepedulian terhadap situasi dan kondisi orang lain. Jangan sampai situasi dan kondisi di mana kita berada membuat kasih kita menjadi dingin. Jadi, jangan hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga harus memperhatikan orang lain juga. Yang ketiga, memiliki misi menjadi saksi. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Jadi, ketika kita beraktivitas dimanapun itu, kita bukan hanya sekedar beraktivitas sesuai dengan profesi kita. Misalnya, kalau kita seorang karyawan, kita bukan hanya sekedar bekerja memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan saja. Tapi kita juga harus menyebarkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu dengan cara mengasihi mereka. Saat mereka sedih, ya kita usahakan memberikan penghiburan kepada mereka. Saat mereka lemah, kita berusaha memberikan semangat dan memberikan motivasi supaya kembali mereka semangat. Kita berdoa buat mereka, dan banyak lagi kebaikan yang bisa kita perbuat untuk mereka, orang-orang yang ada di sekitar atau di lingkungan aktivitas kita. Itu adalah misi yang harus kita miliki dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, maka tugas kita adalah mengasihi sesama manusia, yaitu orang-orang yang ada di dalam lingkungan aktivitas kita. Dengan memiliki dan menjalankan misi itu, maka kasih yang ada di dalam diri kita tidak akan pernah menjadi dingin, tapi justru akan semakin meningkat dan semakin baik. Itulah misi yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam aktivitas kita, di dalam kegiatan kita setiap hari, misi itu harus tetap kita jalankan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketiga hal itulah yang harus kita kerjakan untuk menjaga supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Tidak mudah, saudara, untuk melakukan itu. Tapi saya percaya, jika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan tuntunan dari Roh Kudus, maka bukan perkara yang mustahil untuk dapat kita lakukan. Sehingga kasih kita tetap hangat, dan kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, firman yang singkat pada hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan atau menjalankan perintah-perintahnya. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akhiri KPA hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami agar kami terhadap sesama tetap memiliki kasih yang baik, kasih yang hangat. Kasih kami tidak menjadi dingin. Mari Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai dan menuntun langkah kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya,
dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua, berkati mereka dengan kesehatan yang melimpah, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Lindungi dan sertai setiap langkah mereka, jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Mari Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan kesehatannya. Yang susah tolong hiburkan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan mereka, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan yang sedang menghadapi berbagai persoalan, Tuhan turut campur tangan dalam perkara mereka, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baik ini. Dan kami akhiri KPA hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Kakiku terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.